Jakarta, 2026. Kalian sudah melihat laporan saya sebelumnya. 7 skenario kiamat yang mengintai bumi tahun depan. Dari badai matahari hingga kehancuran nuklir. Bagi yang belum nonton, silahkan klik link di atas. Saya sudah melihat ujung jalan ini. Dan jujur, tidak ada harapan di sini. Langit kita sekarat. Tapi bagaimana jika solusinya bukan bertahan, melainkan pergi? Malam ini saya akan menyalakan mesin kuantum untuk misi terakhir. Mencari planet B. Saya akan mendatangi 7 dunia yang katanya bisa menjadi rumah baru. Tapi bersiaplah, karena semesta punya imajinasi yang jauh lebih mengerikan dari mimpi kita. Ekspedisi dimulai. Misi pertama, tetangga terdekat kita, Proxima Centauri b, hanya berjarak 4 tahun cahaya dari bumi. Di atas kertas, ini adalah kandidat sempurna. Ukurannya mirip bumi, berbatu, dan berada di zona layak huni. Saat saya keluar dari warp, pemandangannya menakjubkan. Ada samudra, ada benua, langitnya berwarna ungu senja abadi. Saya mendaratkan speeder di lembah merah yang sunyi. Gravitasinya sedikit lebih berat, tapi udara di sini beracun. Tapi harapan itu terbakar dalam sekejap. Masalahnya bukan planetnya, tapi bintangnya. Proxima Centauri b adalah bintang kerdil merah yang labil. Tiba-tiba, sirine peringatan saya menjerit. Langit berubah menjadi neraka. Bintang itu melepaskan super flare, ledakan radiasi ribuan kali lebih kuat dari matahari kita. Atmosfer planet ini sudah lama terkelupas. Tidak ada perisai ozon. Permukaannya bukan tanah yang subur, tapi gurun radiasi yang disterilkan setiap hari. Jika kita pindah ke sini, kita tidak akan hidup. Kita akan terpanggang. Coret Proxima B dari daftar. Ini bukan rumah, ini oven microwave raksasa. Misi kedua, Gliese 436b. Planet ini melanggar semua hukum fisika yang saya pelajari di sekolah. Saat saya mendarat, sensor suhu menunjukkan angka gila, 439 derajat Celcius. Panasnya cukup untuk melelehkan timah. Tapi anehnya, saya mendarat di atas permukaan es. Kalian tidak salah dengar, planet ini diselimuti es padat yang terbakar api abadi. Bagaimana mungkin es tidak meleleh di suhu neraka? Jawabannya adalah tekanan. Gravitasi di sini begitu kuat hingga memadatkan molekul air menjadi wujud eksotis yang disebut Ice VI. Es ini tidak licin, tapi keras seperti berlian panas. Di kejauhan, saya melihat ekor komet raksasa. Atmosfer hidrogen planet ini sedang dihisap oleh bintang induknya, menciptakan jejak gas sepanjang jutaan kilometer. Pemandangannya indah, tapi mematikan. Gravitasi di sini meremukkan tulang saya. Setiap langkah terasa seperti membawa beban 1 ton. Ini bukan tempat untuk manusia. Ini adalah penjara es yang terbakar. Misi ketiga, HD 189333b. Dari orbit, planet ini terlihat seperti surga. Biru kobalt yang dalam, awan putih yang lembut. Sangat mirip dengan bumi kita. Saya pikir saya akhirnya menemukan planet B. Tapi kecantikan ini adalah jebakan yang mematikan. Warna biru itu bukan pantulan samudra, tapi atmosfer yang penuh dengan partikel silikat. Dengan kata lain, kaca. Saat saya menembus awan, neraka dimulai. Angin di sini bertiup dengan kecepatan 8.700 km per jam, 7 kali kecepatan suara. Dan hujan yang turun bukanlah air, tapi pecahan kaca cair yang tajam. Karena anginnya begitu kencang, hujan tidak jatuh ke bawah, tapi menyamping, horizontal. Bayangkan berdiri di tengah badai ribuan pisau bedah yang terbang lebih cepat dari peluru. Armor saya tergores habis-habisan dalam hitungan detik. Ini bukan planet biru yang ramah. Ini adalah mesin parut raksasa seukuran Jupiter. Misi keempat, J140b. Jika Saturnus adalah raja cincin di tata surya kita, maka planet ini adalah dewanya. Sistem cincin di sini bukan sekedar hiasan. Ia adalah monster kosmik. Luasnya 200 kali lipat lebih besar dari cincin Saturnus. Jika planet ini menggantikan Saturnus di langit bumi, cincinnya akan terlihat lebih besar dari bulan purnama.
Saya terbang di antara celah-celah cincin ini selama berjam-jam, tapi ujungnya tidak terlihat. Jutaan asteroid, debu es, dan calon bulan berputar dalam tarian gravitasi yang memabukkan. Tapi keindahan ini datang dengan harga mahal. Cincin raksasa ini memblokir 95% cahaya bintang induknya. Permukaan planet ini hidup dalam gerhana abadi, dingin, gelap, dan sunyi. Tidak ada siang hari di sini, hanya bayangan cincin yang bergerak melintasi langit. Ini bukan tempat untuk membangun rumah, ini adalah galeri seni Tuhan yang tidak boleh disentuh. Misi kelima, 55 Cangkrii. Jika ada planet yang bisa membayar seluruh utang bumi, inilah tempatnya. Ilmuwan menjulukinya The Diamond Planet karena kandungan karbonnya yang tinggi dan tekanan ekstrim. Sepertiga massa planet ini diduga adalah berlian murni. Saat saya mendarat, tanah di bawah kaki saya berkilauan menyilaukan. Itu bukan kaca, itu adalah berlian mentah. Gunung-gunung di sini terbuat dari permata, lembahnya dipenuhi kristal yang lebih berharga dari nyawa. Tapi kekayaan ini dijaga oleh naga yang ganas, suhu. Termometer saya meledak di angka 2400 derajat Celcius. Planet ini terkunci pasang surut dengan bintangnya. Sisi siangnya adalah lautan lava karbon cair. Sisi malamnya adalah neraka beku. Saya mencoba mengambil satu bongkahan kecil, tapi sarung tangan saya mulai meleleh. Di sini, hujan turun dalam bentuk timah cair. Ini adalah definisi neraka yang paling mewah. Kita bisa menjadi spesies terkaya di alam semesta, tapi kita tidak akan hidup sedetik pun untuk menikmatinya. Misi ke-6, Kepler 16b. Jika kalian penggemar fiksi ilmiah, kalian pasti mengenal tempat ini sebagai Tatooine, planet yang mengorbit dua matahari sekaligus. Pemandangan di sini sungguh magis. Kalian memiliki dua bayangan yang mengikuti kalian sepanjang hari. Saat senja tiba, langit menampilkan pertunjukan cahaya yang tidak ada duanya. Matahari oranye besar terbenam perlahan, disusul oleh matahari merah kecil yang mengejarnya. Tapi jangan tertipu oleh romantisme ini. Kepler 16b bukanlah gurun pasir yang hangat. Ia adalah raksasa gas yang dingin, mirip Saturnus. Suhunya minus 100 derajat Celcius. Tidak ada tanah untuk dipijak. Saya hanya bisa melayang di atmosfer atasnya, menjadi penonton teater kosmik yang kesepian. Indah, ya, tapi ini adalah keindahan yang hampa. Dua matahari, tapi tidak ada satupun kehidupan untuk menikmatinya. Misi terakhir, sistem pulsar Leech. Ini adalah tempat di mana harapan datang untuk mati. Bintang di pusat sistem ini sudah meledak jutaan tahun lalu menjadi supernova. Yang tersisa hanyalah mayat bintang yang berputar gila, sebuah pulsar. Ia memancarkan sinar kematian berputar seperti mercusuar hantu di tengah kegelapan. Dan planet-planet yang mengelilinginya, mereka adalah zombie worlds, poltergeist, dan Phobetor, nama yang cocok untuk dunia hantu. Mereka dulunya planet hidup, tapi ledakan supernova membakar habis atmosfer dan kehidupan mereka. Sekarang, mereka hanyalah kerangka batu yang mandi dalam radiasi gamma. Geiger counter saya menjerit kesakitan. Langit di sini hitam pekat, diterangi oleh kilatan stroboskopis dari bintang mati itu. Tik, tik, tik. Setiap detik di sini memangkas umur saya. Tidak ada air, tidak ada udara, tidak ada masa depan. Hanya ada sisa-sisa kehancuran yang berputar dalam tarian kematian abadi. Saya telah melihat neraka berlian dan surga yang terbakar. Saya telah berjalan di atas es yang menyala dan dihantam hujan kaca. Dan setelah semua itu, saya kembali ke sini. Jakarta 2026. Polusinya memang mencekik, masalahnya menumpuk. Tapi coba lihat matahari terbit itu. Ia tidak membakar kita dengan radiasi mematikan, ia tidak berkedip seperti hantu. Ternyata, planet biru yang membosankan ini adalah satu-satunya anomali yang ramah di alam semesta yang kejam. Tidak ada planet B, tidak ada kapal penyelamat yang menunggu kita di Proxima Centauri. Rumah kita hanyalah titik biru pucat ini. Jika kita merusaknya, kita tidak punya tempat tujuan lain. Jaga rumah ini, karena di luar sana, semesta ingin membunuhmu. Dari 7 dunia yang saya kunjungi tadi, planet mana yang paling membuat kalian penasaran? Tulis di kolom komentar, dan kita akan bedah lebih dalam di ekspedisi berikutnya.
Nama saya The Rider, penjaga gerbang 2026. Sampai jumpa di misi berikutnya. Tulis pendapat Anda di bawah. Sampai jumpa di masa depan.